Coba bayangkan, di antara pulau-pulau tropis Indonesia yang membentang ribuan kilometer, ada satu zona laut yang memiliki reputasi misterius. Dan di bawah lautnya terdapat patahan bumi menganga, arus laut bertabrakan penuh misteri. Di atas hamparan laut yang tampak biasa, terbentang sebuah segitiga yang tak terlihat oleh mata manusia, namun terasa oleh sejarah, legenda, dan deru gelombang. Inilah segitiga Masalembo. Masalembo adalah sebuah tempat yang penuh misteri, bukan hanya karena kapal dan pesawat yang hilang, tetapi karena cara wilayah ini mempertemukan sains, sejarah, dan imajinasi manusia. Nama Masalembo diambil dari Pulau Masalembu, titik pusat dari segitiga tak resmi ini. Wilayahnya mencakup Laut Jawa, bagian timur hingga perairan Makassar. Namun, apakah benar wilayah ini menyimpan kekuatan luar biasa, atau justru menyimpan sejarah geologis dan budaya yang belum kita pahami sepenuhnya? Lokasinya berada di jalur sibuk pelayaran nasional dan internasional. Jalur ini bukan hanya strategi secara modern dalam konteks peradaban maritim Austronesia. Masalembo bisa jadi adalah titik transit penting sejak ribuan tahun lalu. Laut Jawa juga merupakan jalur dagang kuno. Banyak kapal dagang Majapahit, Sriwijaya, hingga kapal feri Nigda Ostindische Company milik Belanda pernah melewati segitiga Masalembo. Ribuan kapal melintas di atasnya setiap tahun. Namun, tak sedikit yang tak pernah sampai ke tujuan. Dari kapal feri hingga pesawat komersial, hilang tanpa peringatan. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan laut ini? Beberapa arkeolog pun percaya, banyak bangkai kapal kuno terkubur di dasar laut sini. Bahkan, ekspedisi bawah laut pada tahun 2011 menemukan pecahan keramik dinasti Ming, membuktikan betapa penting dan tuanya jalur ini. Tapi ironisnya, area yang sama justru jadi kuburan kapal modern hari ini. Secara geologis, Masalembo terletak pada titik pertemuan antara mikro lempeng Sunda, Makassar, dan Laut Banda. Dasar lautnya penuh dengan retakan dan sesar yang aktif. Akibat sesar aktif dan sedimentasi yang tidak stabil, serta potensi pelepasan gas metana membentuk lingkungan yang mudah berubah. Jika terganggu oleh gempa mikro atau kenaikan suhu, gas ini dapat dilepaskan ke permukaan, mengurangi kerapatan air. Pelepasan gas metana dari dasar laut tersebut ternyata dapat menyebabkan kapal kehilangan daya apung. Gejala ini dikenal sebagai methane hydrate blowout dan telah dicurigai sebagai penyebab sejumlah insiden laut misterius di seluruh dunia. Di atasnya berada di persimpangan arus laut yang besar, atau biasa dikenal arus lintas Indonesia atau Arlindo dari Pasifik, dan arus balik dari Laut Jawa. Ketika arus ini bertemu, terjadilah turbulensi di bawah permukaan yang bisa mengganggu navigasi. Banyak pelaut menyebutnya sebagai laut yang menelan kapal tanpa jejak. Kapal yang mengalami mati mesin di atas zona ini bisa terdorong keluar jalur, atau lebih buruk lagi kehilangan kestabilan karena gelombang bawah laut yang tidak terlihat mata. Laut di sekitar Masalembo juga dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pola cuaca mikro paling tidak stabil di Indonesia. Selain anomali magnetik, ada fenomena atmosferik lain, seperti awan cumulonimbus yang sering terbentuk di kawasan ini. Awan ini bisa menyebabkan turbulensi parah bagi pesawat dan badai mendadak bagi kapal. Peristiwa tersebut terjadi karena berada dalam jalur zona ekuator, di mana tempat terjadinya Intertropical Convergence Zone, wilayah pertemuan angin dari dua hemisfer yang menciptakan kondisi cuaca ekstrim tersebut secara tiba-tiba. Bahkan beberapa astronom mencatat adanya anomali gravitasi mikro di wilayah ini yang bisa memengaruhi arah satelit atau sinyal komunikasi. Dalam sistem navigasi kuno, pelaut menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Tapi, fata morgana laut dan ilusi optik seperti false horizon bisa membingungkan para pelaut yang sudah berpengalaman. Ketika malam hari Laut Masalembo memantulkan langit, dan dalam kondisi tertentu, ini menciptakan ilusi visual. Seperti horizon jadi kabur, langit dan laut seperti menyatu. Dalam penerbangan malam, atau pelayaran minim cahaya, hal tersebut bisa menyebabkan orientasi arah terganggu, terutama jika terjadi bersamaan dengan tekanan psikologis dan gangguan teknis. Kombinasi ini sering dianggap sebagai anomalis yang dianggap mistis. Padahal secara ilmiah semua bisa dijelaskan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari sistem optik atmosfer dan refleksi gelombang panas di permukaan laut.
Dalam sejarahnya, banyak kecelakaan yang terjadi justru saat langit tampak cerah beberapa menit sebelumnya. Seperti pada tahun 2007, kapal penumpang KM Senopati Nusantara tenggelam dalam badai. Lalu ada KM Nur Ali, KM Berkat Anugrah, dan puluhan kapal kecil lainnya yang menghilang dalam diam. Tahun 2015, pesawat AirAsia KZ8501 jatuh dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Rutenya melintasi zona Masalembo. Sebagian besar kasus ini dapat ditelusuri akibat badai, kesalahan teknis, atau arus laut yang kuat. Tapi, frekuensinya di satu wilayah membuat kita bertanya, apa yang istimewa dari laut ini? Masalembo juga diyakini menyimpan jejak kapal-kapal kuno yang karam. Penemuan serpihan keramik dinasti Yuan dan kapal dagang Majapahit pernah ditemukan tidak jauh dari zona ini. Sayangnya, arkeologi bawah laut Indonesia masih terbatas. Sebagian besar bangkai kapal belum dieksplorasi secara ilmiah, sehingga segitiga Masalembo tak hanya misteri kontemporer, tapi juga potensi situs sejarah yang terlupakan. Bayangkan jika suatu hari sonar dan teknologi pemetaan bawah laut mengungkap ratusan kapal di bawah sana. Mungkin sejarah maritim Asia bisa berubah. Tapi di balik penjelasan ilmiah, masyarakat lokal punya cerita lain. Orang Bugis dan Madura percaya pada makhluk penjaga laut, dari roh laut hingga kerajaan bawah samudra. Dalam keyakinan mereka, lautan bisa menelan sesuatu jika manusia tidak menghormatinya. Ritual tolak bala dan sesaji sering dilakukan sebelum melintasi daerah ini. Tradisi ini bukan sekadar tahayul. Ia mengajarkan kewaspadaan, rasa hormat, dan hubungan emosional dengan laut. Bagi masyarakat lokal, laut bukan hanya bentangan air di peta. Ia adalah ruang yang hidup, penuh makna spiritual, hubungan leluhur, dan kehormatan terhadap alam. Sementara itu, para ilmuwan memandang laut dari sisi yang berbeda. Mereka membaca grafik arus, menganalisis data seismik, dan memetakan dasar laut dengan sonar. Dua pendekatan yang tampak kontras, yang satu dilandasi tradisi, dan yang lain berdasar teknologi. Namun keduanya sebenarnya mengarah pada tujuan yang sama, memahami misteri laut ini, dan menghargai kekuatannya. Segitiga Masalembo adalah tempat nyata, bukan sekadar cerita misteri. Disinilah peristiwa fisika bertemu dengan jejak sejarah, dan warisan kebudayaan hidup berdampingan dengan data ilmiah. Ia juga simpul dari berbagai pengetahuan tentang bumi, manusia, dan hubungan kita dengan alam yang terus berkembang. Dan yang membuat Masalembo begitu memikat, bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tapi karena ia mengingatkan kita bahwa meskipun di zaman paling modern, alam tetap punya rahasia yang tak bisa dipetakan oleh satelit. Mungkin tidak semua misteri harus diselesaikan hari ini, tapi dengan ilmu pengetahuan, kita menyalakan cahaya kecil dalam gelap yang luas, dan dari cahaya itu, kita belajar tentang laut, tentang planet kita, dan tentang tempat kita di alam semesta. Setiap inci planet ini adalah lembar sejarah. Setiap laut, hutan, dan batu adalah catatan dari masa lalu. Kalau kamu ingin terus membaca kisahnya, pastikan kamu klik like dan subscribe untuk kisah di perjalanan selanjutnya.